Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan dalil dan videonya Suma, ya, video Suma yang mengatakan semua yang ada di agamamu itu bisa dihujat. Saya buat video live streaming itu dengan judul Suma Ibnu Kalam versus Suma seri ke-7, tapi saya tidak mampu memperdengarkan suaranya. Padahal saya putar waktu itu videonya Suma, tapi ternyata tidak bisa muncul suaranya dan videonya di live streaming itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperdengarkan dan memperlihatkan videonya Suma, di mana dia mengatakan semua yang ada di agamamu itu bisa dihujat. Nah, mari kita mendengarkan saudara-saudara sekalian. Islam itu menjadi penghujat. Kenapa? Semua unsur yang ada di agamamu itu bisa dihujat. Pahami itu. Oke? Semuanya di agamamu itu bisa dihujat. Apapun itu. Mulai dari Tuhanmu, ibunya Tuhanmu, sepupunya Tuhanmu, adiknya Tuhanmu, pamannya Tuhanmu, dan seterusnya. Belum jasadnya Tuhanmu, semuanya bisa dihujat. Jadi jangan pancing kami ini. Paham? Kalian itu adalah agama peninggalan penjajah. Jangan bangunkan singa tidur. Ya, termasuk saya ingin mengkritik pernyataannya Suma bahwa agama Kristen itu adalah agama penjajah. Itu tidak betul, saudara-saudara sekalian. Sebab yang menjajah dengan yang menyebarkan ajaran Kristen itu beda orangnya, ya. Kalau penjajah itu cenderung masalah ekonomi yang dia urus, sedangkan misionaris tentu mereka ingin mencari kalau seperti yang tertulis di dalam Alkitab, domba-domba yang hilang, ya, dari Bani Israel. Jadi di mana domba-domba yang hilang dari Bani Israel itu sudah tersebar ke seluruh dunia, sehingga bisa jadi ada di Indonesia. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sisa karena hilang harus dicari. Itu kalau menurut paradigma yang ada di dalam Alkitab, ya, domba-domba yang hilang. Yang kedua, ada yang terkait dengan masalah kenapa ajaran Kristen itu bisa diajarkan kepada bukan domba-domba yang hilang, karena pada waktu masih hidupnya Tuhan Yesus itu sudah ada juga orang-orang non-Yahudi atau bukan domba-domba yang hilang yang beriman, ya, yang percaya. Dalam hal ini kalau kita membagi, karena beliau Tuhan Yesus itu orang Yahudi, ya ada juga non-Yahudi yang percaya, ya, yang percaya pada waktu itu dan terbukti imannya. Ya, misalnya kalau orang itu sakit, mempunyai orang non-Yahudi yang sakit, itu bisa diobati oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan karena imanmu kamu sembuh. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita terkait dengan hujat, ya, bahwa apa yang dia sampaikan oleh Suma, bahwa semua yang ada di agamamu itu boleh dihujat. Nah, itu tidak sesuatu yang sudah berlebih-lebihan, saudara, ya. Baik di Alkitab maupun di Al-Quran itu dilarang berlebih-lebihan. Dan yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri, beliau berfirman bahwa kamu itu sesat sebab tidak mengerti kitab suci dan tidak mengerti kuasa Elohim. Jadi itu ayat-ayat yang perlu dihayati, ya, terkait dengan istilah apa itu sesat, ya. Kalau sesat di dalam Alkitab itu adalah tidak mengerti, ya, tidak mengerti
kitab suci, ya, dan tidak mengerti kuasa Tuhan. Ya, sampai hari ini saudara-saudaraku sekalian, Suma dengan kelompoknya itu masih tetap saja tidak mampu memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Inggris Lord, kalau dalam bahasa Arab Sayyid. Ya, itu kalau dalam Alkitab berbahasa Arab Sayyid, kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris Lord. Ya, kalau Alkitab berbahasa Indonesia Tuhan. Ya, kenapa Tuhan bisa diterjemahkan menjadi Tuhan? yang kurios diterjemahkan dengan Tuhan karena ada ayat pendukung di mana ayatnya berbunyi, siapa yang memuliakan sang anak, dia memuliakan juga sang Bapa. Jadi kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan, ya artinya Bapa juga bertambah mulia. Ya, kita memuliakan Bapa. Ya, saudara-saudara sekalian, saya rasa ini saja ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebentar malam juga saya live dengan seri Ibnu Kalam versus Suma seri ke-8 ya, untuk menjawab di Markus 5 ayat 6 yang menyembah Tuhan Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Nah, ini juga salah, keliru Suma memahami ayat itu ya. Nanti saya lebih jelasnya lagi ada di live streaming saya, Suma Ibnu Kalam versus Suma versi ke-8. Sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.